Saya menyatakan pada hari ini, selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Kami sangat menyesal. Saya mau sampaikan, GKI Tanah Papua mencatat sejarah oleh Ketua Sinode pertama menyatakan sikap untuk kami bergabung dengan negara Republik Indonesia. Tetapi dengan perilaku seperti ini, sekali lagi sebagai Ketua Sinode, saya menyatakan kami menyesal. Ini harus dicatat. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Demi keadilan dan kebenaran di atas tanah Papua, supaya orang Papua tidak selalu dicurangi. Selamat siang, saya Cek Maridibo, Pendeta GKI Tanah Papua dan sebagai Direktur Pusat Bantuan Mediasi GKI di Tanah Papua atau biasanya disebut dengan PBM GKI. Pada kesempatan ini saya mau memberikan narasi counter menanggapi pernyataan Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua terkait pernyataan penyesalan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari dinamika politik dalam demokrasi di Indonesia dan teristimewa di Papua, kita sadar bahwa masyarakat Papua hari ini sudah sangat dewasa dalam hal proses demokrasi. Kita memahami sendiri bahwa keputusan hukum, terutama yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 September 2025, sudah tentu membawa konsekuensi emosional bagi pihak yang merasa dirugikan. Dan hal ini bila terjadi adalah hal yang lumrah dalam proses demokrasi di Indonesia. Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Berhutto Mano, Kosan Karma. Dengan demikian, tidak terdapat pelanggaran atau dinyatakan melanggar konstitusi, yaitu pemilihan umum yang telah berlangsung pada tanggal 6 Agustus 2025. Dan oleh karena itu MDF AR sah menjadi Gubernur Provinsi Papua sesuai dengan hasil pemungutan suara ulang. Saudara-saudara, kalau misalnya tim BTMCK merasa kecewa, itu hal yang biasa dan lumrah. Yang menarik publik hari ini adalah pernyataan Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua yang menyatakan menyesal bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia menanggapi demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 17 pasca putusan Mahkamah Konstitusi di kantor Sinode GKI di Tanah Papua. Tentu hal ini kita lihat secara bijak, kritis dan proporsional. Karena sebagai pendeta GKI di Tanah Papua, saya berpandangan bahwa pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan memberi kesan seolah-olah seluruh umat GKI di Tanah Papua memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan Ketua Badan Pekerja Sinode di Tanah Papua. Gereja hadir di Tanah Papua dan di dunia untuk menyatakan terang, bukan menambah luka. Tugas utama gereja adalah mengajak umat pada jalan damai, rekonsiliasi, dan keadilan yang memuliakan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 18 mengingatkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Pernyataan menyesal bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia justru berpotensi memperlebar jurang perpecahan dan membangun keraguan pemerintah terhadap peran GKI yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah Republik Indonesia. Sebelum membuat pernyataan, perlu sekali seorang pemimpin gereja memiliki kesadaran kolektif sebagai orang asli Papua bahwa di tanah Papua ini konflik yang berkepanjangan telah mendorong berbagai pihak, dalam hal ini lembaga non-pemerintah, termasuk gereja di Tanah Papua, untuk mencari alternatif resolusi yang lebih damai
Perlu diingat bahwa di Papua pemimpin gereja menjadi salah satu aktor pembangunan yang masih sangat dipercaya oleh masyarakat untuk memfasilitasi proses perdamaian. Gereja dipandang mampu berdiri di posisi netral, membela kebenaran, dan menghadirkan suara moral yang menyejukkan. Hal ini menjadikan gereja memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelesaian konflik yang berkeadilan dibandingkan dengan lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya yang telah dipersepsi memiliki kepentingan politik tertentu yang berlawanan. Sebagai pemimpin gereja, Ketua Badan Pekerja Sinode GKI perlu menyadari bahwa sejarah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sejarah yang syarat konflik. Sejak integrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969, Papua kerap kali menjadi wilayah dengan dinamika sosial politik yang intens. Sebagian masyarakat Papua sampai saat ini masih merasa bahwa PPRA tidak mewakili suara rakyat secara menyeluruh, sehingga ke dalam realitas inilah GKI di tanah Papua dan gereja-gereja di Papua dipanggil. Gereja hadir di tanah Papua sebagai tanda kasih Allah yang holistik. Kehadirannya di Papua tidak hanya untuk orang Papua, tapi juga untuk seluruh umat manusia yang hidup bersama di tanah ini. Mereka yang datang dari berbagai suku, bangsa, budaya, dan agama. Dalam terang Injil, gereja dipanggil untuk melihat semua orang bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sahabat perjalanan dalam membangun kehidupan yang lebih adil, lebih damai, dan lebih berkualitas di atas tanah Papua. Jika kita telisik lebih dalam tentang kedudukan Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di tanah Papua dan representasi umat, maka dapat dikatakan bahwa Ketua Sinode GKI di tanah Papua adalah pejabat organisasi gereja, bukan pemilik organisasi gereja. Pemilik gereja adalah Tuhan Allah. GKI di tanah Papua bukanlah perusahaan. Karena itu pernyataan Ketua Sinode GKI tidak boleh merupakan representasi tunggal dari seluruh jemaat, apalagi masyarakat Papua. Yang kedua, sikap resmi gereja biasanya dihasilkan melalui forum tertinggi, yaitu sidang sinode dan sidang-sidang lain dalam mekanisme kelembagaan GKI yang telah menjadi founding father pengambilan keputusan organisasi. Dengan demikian pernyataan yang bersifat pribadi dan spontan tidak dapat dipandang sebagai sikap resmi seluruh warga GKI di tanah Papua. Pernyataan sepihak dari Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di tanah Papua telah menimbulkan persepsi keliru bahwa seolah-olah seluruh jemaat GKI di tanah Papua memiliki pandangan yang sama, padahal senyatanya tidak demikian. Semua pihak wajib menghormati putusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat final dan mengikat. Terutama gereja seharusnya menjadi patron dalam hal ketaatan terhadap hukum, bukan sebaliknya. Ketidakpuasan seharusnya direspon dengan baik, dengan langkah-langkah yang konstruktif, proporsional, dan melalui advokasi kebijakan jika tersedia dalam mekanisme hukum di Indonesia, dan melalui dialog konstruktif dengan pemerintah, bukan dengan narasi yang mendelegitimasi negara atau konstitusi. Ketua Badan Pekerja Sinode GKI perlu berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memicu umat atau bersifat provokatif. Isu menyesal bergabung dengan NKRI bukan isu kecil, bukan isu remeh-temeh, karena ini menyentuh suara hati terdalam orang asli Papua yang sudah lama merasakan luka sejarah. Mengangkatnya secara emosional dan spontan
apalagi dalam posisi sebagai Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, justru berisiko memperkeruh suasana dan menumbuhkan mentalitas sebagai korban, playing victim mentality, alih-alih membawa umat menuju rekonsiliasi dan penguatan martabat. Gereja dipanggil untuk memimpin umat agar keluar dari pola pikir korban menuju pola pikir pemulihan, memulihkan identitas, memulihkan martabat dan harga diri umat dalam terang Kristus yang adalah kepala gereja. Gereja macam apa yang mau diwariskan kepada anak cucu kita? Gereja macam apa yang mau diwariskan kepada anak cucu di atas tanah ini? Ketika upaya memprovokasi umat sebagai seorang pemimpin gereja merupakan sikap yang tidak terpuji. Karena setiap warga negara punya hak konstitusional dalam demokrasi. Hak politik sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan telah dijalankan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus tahun 2025. Menyatakan menyesal bergabung dengan NKRI atas nama seluruh warga GKI Tanah Papua tanpa konsultasi, tanpa mendapat legitimasi dari warga jemaat adalah klaim representasi berlebihan, sehingga dapat dikatakan bahwa Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua tidak mewakili GKI di Tanah Papua, melainkan mewakili dirinya sendiri sebagai Pendeta Andri Kusmofu MTH. Sebab jika pernyataan ini keluar secara resmi sebagai pernyataan dari lembaga GKI di Tanah Papua, hal ini berpotensi bisa memecah belah kesatuan umat Tuhan di atas Tanah Papua dan juga berpotensi memecah belah GKI di Tanah Papua. Pasangan MDF AR yang memenangkan Pilkada 6 September 2025 juga adalah orang asli Papua, anggota jemaat, anggota gereja, dan bagian dari masyarakat. Mengabaikan kemenangan mereka dan menyatakan delegitimasi negara dan konstitusi sama dengan mengabaikan hak demokratis warga negara atau orang Papua lainnya yang telah memberikan hak suaranya, apalagi mayoritas suara orang Papua memilih pasangan MDF AR. Pernyataan Ketua Badan Pekerja Sinode sekali lagi lebih bersifat emosional ketimbang sikap kolektif umat. Papua saat ini membutuhkan pemimpin moral yang mendinginkan suasana, bukan memperburuk luka. Tidak ada dasar hukum yang memberi kewenangan kepada Ketua Badan Pekerja Sinode menyatakan akan menyesal menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Perlu diingat bahwa status Papua sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia telah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua yang hanya bisa dapat diubah melalui mekanisme konstitusional. Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Sinode sangat tidak tepat dan semestinya dipandang sebagai opini pribadi yang menyesatkan, bukan sikap resmi Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Jika ada kekecewaan pasca putusan MK, seharusnya dinyatakan oleh tim pasangan calon BTMCK, dan posisi Gereja Kristen Injil di Tanah Papua sebaiknya menyikapi hal ini dengan kedewasaan rohani, doa, dan rekonsiliasi. Gereja harus menjadi fasilitator perdamaian, bukan aktor politik yang memperkeruh suasana, yang memperkeruh keadaan. Karena gereja dipanggil untuk menghadirkan kasih dan keterbukaan dalam bentuk hospitalitas. Bahkan di tengah situasi konflik, hospitalitas berarti menerima yang berbeda, mendengar dengan empati, dan menciptakan ruang aman bagi dialog. Dengan semangat itu, pernyataan yang sejuk dan membangun seharusnya dari pihak GKI di Tanah Papua berbunyi demikian.
Kami kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap menghormati hukum yang berlaku. Kami mengajak pemerintah pusat untuk dengan sungguh-sungguh mendengar aspirasi rakyat Papua, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bersama. GKI di Tanah Papua berkomitmen menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi orang Papua. Gereja membuka diri sebagai ruang perjumpaan dan rekonsiliasi, tempat setiap warga negara dapat mendengar dan didengar, memulihkan luka bersama, serta membangun masa depan yang lebih damai. Dan kepada pasangan MDF-AR atas nama GKI di Tanah Papua, saya Ketua Sinode menyampaikan selamat atas kemenangan ini. Tentu setiap pemimpin ditentukan oleh Tuhan. Dan kepada pasangan calon BK MPTMCK, kami mengajak untuk bersama-sama mendukung proses pembangunan Papua pasca pemilihan ini. Sebab yang sesungguhnya menang adalah rakyat Papua yang berhak menikmati persaudaraan dan kesejahteraan di tanah ini. Apa susahnya menyampaikan kalimat seperti begini? Apa yang menghambat pimpinan-pimpinan gereja tidak pekah dan tidak memiliki hikmat untuk menyampaikan pesan-pesan seperti ini? Bukankah ini adalah citra gereja? Kalau seperti ini pernyataan gereja, maka gereja bukan hanya menjadi saksi kebenaran, tetapi menjadi tuan rumah perdamaian. Dengan menghadirkan ruang di mana semua pihak dapat duduk bersama tanpa saling menghakimi. Sebagai Direktur Pusat Bantuan Mediasi GKI, saya mengajak kita semua mari bersama-sama menjadikan Papua sebagai tanah damai. Jangan biarkan perbedaan pandangan politik memecah belah persaudaraan yang kita bangun dengan susah payah selama ini. Papua saat ini membutuhkan pemimpin yang menyejukkan, bukan yang menambah bara. Mari kita ubah cerita konflik kemarin menjadi kerjasama di hari esok. Merajut kembali persaudaraan, menghormati konstitusi, dan membangun Papua yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih.